Halo teman-teman, di tugas kali ini saya akan melakukan konfigurasi IP address, DNS, dan web server pada sistem operasi Debian 12 yang dijalankan menggunakan VMware. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila dari kelas 10 TKC 2, Sekolah SMK Bakti Nusantara Bocah. Pertama, siapkan terlebih dahulu aplikasi VMware dan Debian 12 yang akan digunakan. Setelah itu, masuk ke sistem Debian melalui VMware. Lalu, login menggunakan user root untuk memulai proses konfigurasi. Selanjutnya, login menggunakan user root, lalu masukkan password yang telah dibuat. Setelah berhasil masuk, ketik perintah nano enter /etc /network/ Jika takut salah saat mengetik perintah, kalian cukup mengetik beberapa huruf awal lalu tekan tombol tab pada keyboard untuk melengkapi perintah secara otomatis. Interfaces, lalu enter. Setelah masuk ke halaman konfigurasi IP address, jangan hapus konfigurasi yang sudah ada. Cukup tambahkan konfigurasi baru di bagian bawah. Setelah itu kita ketik ENS33, lalu bawahnya kita ketik device ENS33 inet static. Bawahnya kita ketik address atau IP kalian yang sudah dibuat. Di sini saya menggunakan /24 karena lebih umum dan mudah dipahami oleh pemula. Selain dapat menampung cukup banyak host, konfigurasi ini juga lebih mudah saat melakukan pengaturan jaringan. Lalu untuk keluar, klik CTRL bersamaan dengan huruf X, lalu Y, lalu Enter. Selanjutnya, ketik perintah service networking restart untuk mengecek apakah konfigurasi sudah benar. Nah, jika muncul tulisan merah atau error, berarti masih ada kesalahan pada konfigurasi. Untuk mengecek konfigurasi IP sebelumnya, kita ketik perintah nano /etc /network/interfaces. Nah, di sini teman-teman, saya kurang teliti karena belum menambahkan auto pada tulisan ENS33 sehingga network belum bisa berjalan dengan benar. Nah, yang benar seperti ini ya teman-teman. Di tulisan ENS33 sebelumnya kita harus ketik auto. Masalah ini karena kita kurang teliti untuk mengetik perintah. Setelah itu, kita cek kembali apakah konfigurasi IP sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Nah, jika tidak ada apa-apa atau tidak ada tulisan error seperti tadi, itu tandanya berhasil. Setelah itu, kita akan menginstal NetTools dengan perintah apt install NetTools, lalu klik enter. Namun, di sini terjadi error karena saya lupa menghubungkan atau mengkonekkan CD atau DVD Debian pada VMware, sehingga repositori belum terbaca oleh sistem. Di sini kita klik kanan, lalu pilih setting dan cari CD atau DVD. Lalu kita konekkan, lalu klik OK. Selanjutnya, ketik perintah untuk menginstal NetTools. Nah, sekarang instalasi sudah bisa dilakukan dan NetTools berhasil terpasang. Setelah itu, ketik perintah ifconfig untuk mengecek apakah IP address yang telah dikonfigurasi sudah berhasil terbaca pada interface jaringan. Jika halaman seperti ini, tandanya sudah terbaca interface jaringan. Ada IP kalian, ada netmask, dan ada broadcast. Setelah itu, kita akan membuat IP address pada Windows. Langkah-langkahnya kita klik Network and Internet. Setelah itu, Network and Sharing Center dan klik Check Adapter Setting. Hal-hal seperti Bluetooth, Ethernet,
VMware Network Adapter VMnet 8 Wi-Fi cukup dimatikan saja. Sisakan VMware Network Adapter 1. Setelah itu kita klik Properties lalu klik Internet Protocol version 4. Setelah itu kita harus mengedit IP address sesuai dengan IP kalian. Tapi IP address tidak boleh sama dengan IP VMware. Di bagian subnet mas jangan diapa-apakan, lalu di default gateway kita isi dengan IP VMware. Di preferred DNS server juga sama, diisi dengan IP VMware. Setelah itu klik OK. Lalu setelah itu kita klik command prompt untuk mengecek IP Windows yang kita sudah buat sudah berhasil atau belum. Dengan mengetik perintah ping lalu masukkan IP address Windows kalian. Jika tampilan seperti ini, tandanya IP address kalian yang sudah dibuat di Windows berhasil. Selanjutnya, kita akan menginstal pin 9. Pin 9 digunakan sebagai DNS server untuk menerjemahkan nama domain menjadi IP address agar lebih mudah diakses. Ketik saja apt install pin 9 lalu klik Y untuk meneruskan unduhan. Setelah pin 9 terpasang, kita akan ketik perintah nano enter /etc /pin /named.conf.default strip zone lalu enter. Di halaman berikut arahkan tulisan ke bagian bawah hingga berada di tulisan localhost. Setelah itu kita akan memotong konfigurasi tersebut dengan menekan CTRL bersamaan dengan huruf K sebanyak 9 kali. Lalu, untuk menampilkan kembali hasil potongan tadi, tekan CTRL bersamaan dengan huruf U sebanyak 2 kali, hingga konfigurasi berhasil disalin. Lalu di bagian salinan kedua, kita ubah localhost dengan nama domain atau nama website. Ingat ya, saat mengisi nama domain, jangan menggunakan huruf besar, cukup menggunakan huruf kecil saja. Lalu di DP lokal kita ubah dengan nama kita, contohnya vira.com. Selanjutnya ubah bagian 127.inaddr.arpa dengan IP yang dibalik. Namun angka paling belakang pada IP tidak perlu dimasukkan karena digunakan untuk reverse DNS. Setelah itu di DP127 kita ketik nama kalian lalu belakangnya kita ketik ref untuk refresh. Lalu tekan CTRL, X, lalu Y dan enter. Selanjutnya kita ketik perintah cp enter /etc /pin /db.local enter /etc /pin /vira.com. Setelah itu enter. Yang perintah ini sama saja, cukup ketik panah atas lalu kita ganti vira.com dengan vira.ref dan yang db lokal kita ganti 127 lalu enter. Setelah itu ketik perintah nano enter /etc /pin /vira.com lalu enter. Nah, setelah di halaman ini di tulisan localhost kita ubah menjadi nama domain kita. Agar caranya cepat, kita tekan CTRL bersamaan dengan replace lalu kita ketik tulisan apa yang ingin diganti. Kita tulis localhost ganti dengan nama domain kita. Setelah itu tekan enter lalu klik A untuk mengubah semuanya. Selanjutnya di bagian INA ini kita ubah menjadi IP kita. Di bagian AAAA ini dihapus saja karena konfigurasi ini menggunakan IPv4 sehingga record AAAA ini untuk IPv6 tidak diperlukan. Lalu CTRL-X, Y, lalu enter. Selanjutnya kita akan mengubah ke bagian refresh. Perintahnya sama dengan yang tadi, cukup tekan tanda panah atas lalu di belakangnya kita ganti vira.ref. Nah, sama seperti tadi, tulisan localhost kita ganti dengan nama domain kita. Cara menggantinya tetap sama seperti tadi.
ctrl bersamaan dengan replace, lalu ketik localhost diganti dengan nama domain kita. Klik enter lalu A untuk mengubah semuanya. Setelah mengganti nama domain itu, kita ganti di inptr dengan IP paling belakang. Lalu ctrlx y lalu enter. Lalu kita ketik perintah nano enter /etc /host. Lalu di bagian ini di tulisan web server kita ganti dengan nama domain kita. Lalu ctrlx y lalu enter. Lanjut di perintah selanjutnya nano enter /etc /resolve.conf. Sini kita akan menulis manual. Seperti sini ada kesalahan, web server itu aslinya name server ya teman-teman. Di sini saya kurang teliti. Setelah itu klik ctrlx y lalu enter. Selanjutnya lakukan perintah reboot. Perintah ini digunakan untuk menerapkan seluruh konfigurasi sebelum pengecekan NS lookup. Kita login terlebih dahulu. Selanjutnya kita ketik NS lookup dan nama domain kita untuk dicek apakah DNS kita berhasil. Jika tampilannya seperti ini, tandanya tidak ada kesalahan dan DNS kita berhasil. Oke, sekarang kita akan menginstal Apache 2. Perintahnya apt install Apache 2. Lalu enter dan klik Y untuk meneruskan unduhan. Selanjutnya kita ketik perintah nano enter /etc /apache2 /apache2.conf. Ketik enter. Di halaman berikut kita akan mengganti kata denied menjadi granted. Caranya dengan tekan ctrl bersamaan dengan replace. Lalu kita ketik denied, kita ganti ke granted. Setelah itu enter lalu tekan A. Setelah itu ctrl x y lalu enter. Selanjutnya kita ketik perintah cp enter /etc /apache2 /situs strip available /000 strip default.conf. Enter /etc /apache2 /situs strip available /http.conf. Sekarang kita ketik nano enter /etc /apache2 /situs strip available /http.conf. Di bagian ini saya sudah selesai mengetik konfigurasi pada file Apache. Karena proses pengetikannya cukup panjang, bagian tersebut saya percepat agar video tidak terlalu lama. Sebelumnya, saya sudah mengetik service Apache 2 restart. Jika kalian enter tidak apa-apa, tandanya berhasil di restart. Perintah ini digunakan untuk merestart Apache 2 agar konfigurasi web server yang sudah dibuat dapat diterapkan. Lalu perintah di bawahnya saya mengetik mkdir enter /html. Perintah ini digunakan untuk membuat folder baru sebagai tempat penyimpanan file website. Namun muncul tulisan file exist yang berarti folder tersebut sudah ada sebelumnya. Lalu di sini kita lanjut untuk mengedit isi website dengan ketik nano enter /html /index.html. Kalau sudah, tampilannya seperti ini. Ini website saya sudah saya edit agar tidak memakan waktu lama. Selanjutnya saya mengetik perintah A2 di site 000 strip default. Perintah ini digunakan untuk menonaktifkan konfigurasi website bawaan Apache 2. Kemudian saya mengetik perintah A2 inside enter http. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan konfigurasi website yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah seluruh konfigurasi selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan website dengan membuka browser Chrome, lalu mengetik domain safirabeauty.com pada kolom pencarian.
Jika website berhasil tampil, berarti konfigurasi DNS dan web server sudah berjalan dengan baik. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan atau kekurangan pada konfigurasi maupun penjelasan. Karena di sini kita sama-sama belajar dan terus mencoba memahami hal baru.